Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan fisika modern bagian yang ketiga untuk pokok bahasan struktur atom. Teori atom. Perkembangan teori atom dimulai dari konsep materi Demokritus yang menyatakan bahwa materi dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil sampai diperoleh bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi selanjutnya disebut dengan atom. Jadi kata atom itu berasal dari A yang berarti tidak, kemudian tomos yang berarti dipotong-potong. Jadi atom artinya tidak bisa dipotong-potong. Nah, dari penjelasan tersebut maka muncullah teori atom atau model atom. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu telah dijelaskan perkembangan teori atom sebagai berikut. Mulai dari yang pertama adalah ada model atom Dalton, kemudian ada model atom Thomson, kemudian ada model atom Rutherford, kemudian ada model atom Bohr, dan yang terakhir adalah model atom Schrödinger. Nah, berikut akan dijelaskan masing-masing dari model atau teori atom tersebut. Yang pertama adalah model atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton, ini fotonya, yang merupakan teori atom pertama yang dilandasi berdasarkan data ilmiah dengan pokok-pokok gambaran sebagai berikut, yaitu bahwa atom merupakan materi terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian atom seperti bola pejal menurut Dalton dan padat dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian suatu unsur itu tersusun dari atom-atom yang sama, sedangkan senyawa itu tersusun dari atom-atom yang berbeda. Nah, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Sebagai gambaran tadi model atom Dalton ini bahwa atom seperti bola pejal padat. Kemudian kalau ada atom X kemudian ada atom Y, nah kemudian atom X dengan atom Y bergabung menjadi senyawa, maka perbandingan senyawa itu bilangannya adalah bilangan sederhana. Contohnya kalau misalnya ini atom O, H, kemudian ini atom O, kemudian dua atom HH bergabung dengan satu atom O menjadi H2O. Ya, contohnya untuk molekul air. Nah, perbandingannya adalah perbandingan yang sederhana. Misalnya karbon dioksida CO2, misalnya nitrogen N2, karbon monoksida CO, ya, dan seterusnya. Jadi perbandingannya adalah bilangan yang sederhana. Yang kedua adalah model atom Thomson. J.J. Thomson itu menggambarkan model atomnya setelah dia menemukan percobaan tentang sinar katoda. Ini adalah foto dari Thomson. Nah, Thomson ini menggambarkan bahwa atom adalah bola padat bermuatan positif dan di dalamnya tersebar partikel yang bermuatan negatif. Nah, model atom Thomson ini seperti roti kismis karena partikel bermuatan negatif ini sebagai kismisnya kemudian melekat pada rotinya atau atomnya. Nah, sehingga model atom Thomson sering disebut juga dengan model atom roti kismis karena gambarannya seperti roti kismis tersebut. Nah, ini gambaran dari model atom Thomson. Kalau ini rotinya, kemudian kismisnya ini adalah muatan-muatan negatif yang menempel diselingi dengan muatan positif. Ini gambaran lain, ini juga gambaran lain bahwa muatan positif dan negatif itu selang-seling di dalam volume bola. Nah, itu adalah model atom Thomson. Perkembangan berikutnya muncul model atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford itu muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford seperti gambar berikut ini. Jadi ini adalah bahan radioaktif yang bisa memancarkan partikel alfa. Partikel alfa itu adalah inti dari atom helium, He42.
Nah, kemudian partikel alfa ini ditembakkan pada lapisan tipis dari emas, kemudian di belakangnya itu dideteksi dengan layar. Nah, layar ini dibuat sedemikian sehingga kalau kena partikel alfa itu akan berpendar. Jadi artinya ketika ditembakkan dari sumbernya partikel alfa itu jatuhnya di layar di mana itu bisa dilihat jejak dari partikel alfa. Ada yang lurus, ada yang mengalami hamburan dengan sudut kecil, sudut besar dan seterusnya. Nah, menurut Rutherford, kalau misalnya model atom Thomson itu yang betul, maka partikel alfa ini akan jatuhnya di bagian belakang layar ini. Kalau terjadi penyimpangan, itu penyimpangan yang tidak besar karena antara muatan positif dan negatif selang-seling sehingga dari pengertian hukum Coulomb, gaya tarik dan tolaknya itu saling menghilangkan. Nah, sehingga menyimpangnya kecil. Tapi ternyata dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, ada partikel yang sampai dipantulkan balik arah. Jadi ketika datang kemudian mantul balik. Nah, dari hasil eksperimen ini, maka analisa dari Rutherford bahwa kalau ada yang balik dari arah datangnya partikel alfa, berarti pas mengenai inti atom atau mendekati inti atom. Kalau dia jauh dari inti atom, dia lurus. Kalau mendekati inti atom akan dihamburkan dengan sudut yang gede. Kalau pas mengenai inti atom bisa dipantulkan balik. Nah, sehingga dari hasil eksperimen yang dilakukan Rutherford ini, maka Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang berada jauh dari inti. Nah, sehingga gambarannya seperti berikut ini. Jadi ini inti atom ini ngumpul di pusat, kemudian ada elektron-elektron yang jauh dari pusat atau jauh dari intinya di dalam volume bola. Nah, sehingga kalau partikel alfa itu jauh dari inti, maka akan terhambur dengan sudut kecil. Tapi kalau pas mengenai intinya, maka dia akan terpantul balik. Nah, tetapi teori dari atom Rutherford ini mempunyai kelemahan. Apa itu kelemahannya? Yaitu bahwa teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Jadi pada saat itu telah dikenal bahwa kalau ada muatan berlainan jenis pada jarak tertentu maka akan terjadi gaya tarik atau gaya Coulomb. Nah, kenapa elektron-elektron yang berada jauh dari inti ini kok tidak tertarik oleh pusat intinya? Nah, itu Rutherford tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan atom tersebut. Nah, nomor 4 adalah penyempurnaan dari model atom Rutherford, yaitu model atom Bohr. Niels Bohr, ini fotonya, melakukan percobaan spektrum hidrogen untuk memperbaiki teori dari atom Rutherford yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasil percobaan Bohr adalah bahwa elektron-elektron itu mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Ini inti atomnya. Kemudian elektron itu punya lintasan-lintasan tertentu yang disebut sebagai kulit elektron atau tingkat energi. Atau bisa dijelaskan bahwa model atom Bohr itu dapat digambarkan seperti susunan tata surya. Jadi matahari sebagai pusatnya, kemudian planet-planet, Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya, itu seperti elektron-elektronnya yang harus berputar mengelilingi pusatnya atau mengelilingi intinya. Nah, elektron-elektron itu mengelilingi inti dengan lintasan lingkaran dengan kecepatan tertentu supaya terjadi kesetimbangan gaya, yaitu gaya sentrifugal, arahnya keluar menjauhi dari pusat yang dialami oleh elektron dengan gaya tarik inti atau gaya Coulomb. Jadi kesetimbangan antara gaya sentrifugal dengan gaya Coulomb itu sama, maka elektron bisa stabil pada lintasan jarak tertentu dari intinya. Nah, jadi kalau digambarkan, ini inti yang terdiri dari proton dan neutron, kemudian elektron itu berada jauh dari inti, menempati kulit-kulit tertentu, dia berputar mengelilingi. Jadi kalau elektron itu berputar mengelilingi, maka akan terjadi gaya sentrifugal yang arahnya menjauh dari pusat, kemudian ada gaya Coulomb atau gaya tarik. Nah, kalau kecepatannya tertentu, maka
terjadi kesetimbangan antara gaya kolom dengan gaya sentrifugal yang sama besar, maka elektron itu bisa stabil pada jarak tertentu dari inti atau pusatnya. Nah, ini adalah gambaran dari atom karbon yang isinya berat atomnya 12, nomor atomnya 6. Nomor atom ini menggambarkan jumlah proton dan neutron. Proton atau elektron ya, sedangkan berat atom ini menggambarkan jumlah proton dan neutron. Nah, ini adalah gambaran dari atom-atom yang lebih kompleks atau lebih banyak jumlah elektronnya, atom silikon, kemudian ini ada atom kobalt ya. Nah, itu intinya bahwa model atom Bohr seperti susunan tata surya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya muncullah model atom terkini yang kita kenal dengan model atom modern atau model atom dari Schrödinger. Nah, model atom modern ini yang dikemukakan oleh Schrödinger, ini fotonya, itu menjelaskan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom itu memiliki tingkat tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Elektron itu berada dalam orbital-orbital yang merupakan fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom. Disebut sebagai daerah probabilitas terbesar dari ditemukannya elektron. Jadi artinya posisi elektron itu sebagai posisi probabilitas ditemukannya, tidak pasti. Nah, ini gambaran dari model atom Schrödinger, bahwa inti atom, kemudian ini masing-masing elektron itu menempati orbital-orbital tertentu, ini menggambarkan probabilitas ditemukannya elektron. Nah, jadi ada orbital yang namanya 1s, ada orbital 2s, kemudian ada orbital p, ada px, py, pz, dan seterusnya. Nah, itu menggambarkan dari model atom Schrödinger. Nah, notasi atau simbol atom secara umum itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau dituliskan X, A, Z, X ini adalah nama atomnya atau unsurnya. Kemudian A yang di atas ini menggambarkan nomor massa atau berat atom. Kemudian yang di bawah menggambarkan nomor atom. Nah, Z atau nomor atom yang di bawah ini menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Karena atom itu netral, berarti jumlah proton dengan elektronnya sama banyak. Kemudian A, berat atom, itu sama dengan jumlah proton dan neutron. Karena elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan proton dan neutron. Oleh karena itu, berat atom itu titik beratnya di inti atau jumlah proton dan neutron. Nah, sehingga kalau kita akan menghitung jumlah neutronnya, itu sama dengan A dikurangi Z, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Ini contoh misalnya atom natrium, ya, itu kalau kita lihat di tabel periodik, itu berat atomnya atau nomor massanya 23, kemudian nomor atomnya 11. Nah, berarti bahwa 11 ini menggambarkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi 11 atau 12. Itu jumlah neutronnya. Nah, ini adalah besaran-besaran yang menggambarkan partikel penyusun atom. Massa proton dengan massa neutron itu sama, yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Kemudian muatan dari proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, muatan-muatan ini yang selanjutnya dikenal dengan muatan elementer atau muatan terkecil yang dimiliki oleh partikel penyusun atom. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik, ini contohnya ada atom Zn, ini lambangnya. Kemudian ini ada angka di atasnya menunjukkan tingkat oksidasinya. Kemudian di kanan atas ini menggambarkan massa atom. Kemudian sebelah kiri ini menggambarkan nomor atom. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah struktur elektron atau subkulit atomnya, susunan elektronnya seperti apa. Kemudian ini nama unsurnya, ya, ini di bawah. Kemudian
ini lambang, kemudian ini ada data titik didih, kemudian titik leleh, kemudian ada data massa jenis dari atom ini. Nah, ini lengkap secara detail, itu dapat digambarkan di tabel periodik. Silahkan bisa dilihat. Nah, kita akan lanjut pada teori atom Bohr untuk atom hidrogen. Nah, atom hidrogen itu terdiri dari satu proton yang dikelilingi oleh satu elektron dengan lintasan lingkaran dengan jari-jari 0,53 angstrom. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Jadi kalau digambarkan ini proton, kemudian ini elektron, tidak punya neutron. Satu-satunya unsur di alam ini yang tidak punya neutron adalah atom hidrogen. Nah, kemudian ini berputar mengelilingi dengan kecepatan tertentu supaya terjadi kesetimbangan karena antara elektron dengan proton terjadi gaya tarik-menarik, maka dia harus berputar dengan kecepatan tertentu supaya terjadi kesetimbangan gaya, yaitu gaya sentrifugal sama dengan gaya tarik. Nah, kalau misalnya elektron ini menerima energi tambahan dari luar, bisa dipanaskan, bisa ditembak, kena foton, dan seterusnya, maka elektron ini bisa pindah ke lintasan yang lebih tinggi. Nah, ini digambarkan, kalau yang paling dalam, ini bilangan kuantum N-nya sama dengan 1, yang nanti dikenal dengan tingkat dasar. Kemudian kalau dia menyerap energi, bisa pindah ke atas, ke lintasan yang lebih tinggi, yaitu N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Ini selanjutnya dinamakan bilangan kuantum utama. Nah, kemudian ketika dia pindah karena menyerap energi dari luar, peristiwanya ini dinamakan eksitasi. Nah, ketika terjadi eksitasi pindah ke tingkat yang lebih tinggi, maka suatu ketika maka elektron tadi bisa balik lagi ke tingkat yang lebih rendah. Peristiwanya dinamakan deeksitasi. Nah, deeksitasi yang terjadi ketika dia pindah ke tingkat yang lebih rendah itu akan melepaskan energi berupa foton, yaitu dalam bentuk spektrum atom. Jadi kalau dia pindah ke tingkatan yang lebih tinggi menyerap energi, maka ketika balik lagi ke tingkat yang lebih rendah, maka dia akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu berupa spektrum. Nah, untuk atom hidrogen, maka spektrumnya itu ada yang di daerah optis, artinya bisa dilihat oleh mata kita, ada yang non-optis, atau tidak bisa dilihat dengan mata kita, karena terletak tidak pada cahaya tampak. Nah, kemudian seluruh panjang gelombang spektrumnya secara umum itu dirumuskan oleh Rydberg dengan persamaan sebagai berikut, bahwa 1 lambda itu sama dengan R kali 1 NF kuadrat min 1 NI kuadrat, di mana R itu dinamakan konstanta Rydberg yang nilainya adalah 1,097 kali 10 pangkat min 3 per angstrom. NF adalah bilangan kuantum final atau akhir, NI adalah bilangan kuantum mula-mula atau inisial. Jadi ketika dia pindah misalnya dari N3 ke N2, dari N3 ke N1. Nah, N3, N2 ini sama dengan NI-nya awalnya. Kemudian finalnya ketika dia turun di posisi akhir, itu sama dengan bilangan kuantum akhir, NF. Nah, untuk bilangan kuantum tertentu dari persamaan Rydberg ini, jika NF-nya sama dengan 1, NI bisa dari bilangan kuantum yang lebih tinggi, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, turun ke N sama dengan 1, N finalnya, maka membentuk deret yang dinamakan deret Lyman. Nah, deret Lyman ini berada di daerah cahaya ultraviolet, tidak tampak oleh mata kita. Kemudian kalau turunnya itu ke N sama dengan 2, dari N awalnya sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka itu membentuk kelompok deret dinamakan deret Balmer. Nah, ini yang di daerah visible atau cahaya tampak. Mata kita dapat mengamati secara langsung. Kemudian, kalau turunnya ke N sama dengan 3, NF3, dari NI awal 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka membentuk kelompok deret dinamakan deret Paschen. Ini di daerah inframerah atau infrared. Nah, kemudian kalau turunnya ke NF sama dengan 4, dari NI-nya sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya, maka membentuk kelompok deret dinamakan deret Bragg. Nah, ini di daerah
inframerah jauh atau far infrared. Nah, kemudian kalau turunnya ke N sama dengan 5, NI-nya dari 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, maka membentuk kelompok deret dinamakan deret far. Nah, ini di daerah far infrared atau inframerah jauh. Nah, sehingga dari gambaran kelompok deret ini, limen yang mempunyai panjang gelombang terpendek, kemudian Balmer makin ke sini makin besar panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang lebih besar. Tapi kalau dari energinya ini juga kalau panjang gelombang kecil energinya besar. Tapi kalau panjang gelombangnya besar itu energinya kecil karena berbanding terbalik. Ingat teori foton yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita tinjau energi pada atom hidrogen, maka atom hidrogen satu proton, satu elektron. Elektron ini harus berputar supaya terjadi kesetimbangan gaya. Ada gaya kolom, ada gaya sentrifugal. Nah, kalau ini kita terapkan mekanika yang pernah kita bahas di dalam gerak melingkar, maka energi kinetik dari elektron mengelilingi inti bisa dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. M kali K kuadrat kali E pangkat 4 dibagi dengan 2 kali N kuadrat kali H bar kuadrat. H bar atau H strip ya. Nah, M ini adalah massa elektron. Kemudian K ini adalah konstanta gaya kolom. Kemudian E ini adalah muatan elementer yang besarnya 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Kemudian N ini adalah bilangan kuantum, jadi artinya tingkat-tingkat kulitnya. N dari 1, 2, 3, dan seterusnya ini. Kemudian H itu adalah konstanta Planck 6,625 kali 10⁻34 joule second. Kalau H strip itu artinya H dibagi dengan 2pi. 2pi adalah konstanta untuk lingkaran. Nah, itu sama dengan H strip atau H bar. Nah, itu adalah energi kinetiknya. Sedangkan energi potensial itu menurut bahasan di fisika listrik bahwa energi potensial itu sama dengan muatan kali potensial. Muatannya adalah muatan elementer E ini, kemudian potensialnya adalah potensial oleh titik proton ini atau sumbernya yaitu muatan proton. Nah, itu kalau kita jabarkan itu diperoleh persamaan minus MK kuadrat kali E pangkat 4 dibagi dengan N kuadrat H strip kuadrat atau H bar kuadrat. Minus karena energi potensialnya terikat oleh inti atom. Jadi energi potensialnya negatif atau muatan elektronnya juga negatif. Nah, energi total yang dimiliki oleh elektron mengelilingi inti ini berarti jumlah energi kinetik ditambah energi potensial. Kalau ini kita jumlahkan ketemunya sama dengan minus MK kuadrat E pangkat 4 dibagi 2N kuadrat kali H strip kuadrat. Nah, ini kalau kita tarik konstantanya keluar, berarti minus, ya energi totalnya negatif, artinya terikat oleh inti, MK kuadrat E pangkat 4 per 2H strip kuadrat kali 1/N kuadrat, di mana N tadi adalah bilangan kuantumnya. Bisa di posisi N1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita masukkan nilai dengan satuan joule, berarti M-nya adalah massa elektron 9,11 kali 10⁻31 kg, K-nya adalah 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, kemudian E-nya adalah 1,6 kali 10⁻19 kolom, kemudian H-nya adalah 6,625 kali 10⁻34 joule second, kemudian H strip berarti dibagi dengan 2pi. Nah, kita akan ketemu dengan angka-angka yang banyak kalau kita menggunakan satuan SIMKS, yaitu dalam energi satuan joule. Nah, kalau energi satuan joule ini kita konversi menjadi satuan atomik supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya, maka ketika nilai satuan-satuan tadi itu semuanya diubah ke satuan atomik, itu menjadi satu konstanta baru yaitu 13,6. Nah, sehingga energi elektron pada tingkat yang ke N, di mana N1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu sama dengan minus 13,6 per N kuadrat dalam satuan elektron volt. Oleh karena itu, yang di kotak merah ini seyogyanya diingat atau dihafalkan, supaya kita tidak ketemu dengan angka-angka yang banyak ini.
Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau elektron ini menyerap energi dari luar, maka dia akan berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, dinamakan eksitasi. Kemudian kalau dia berada di tingkat eksitasi, suatu ketika akan balik lagi ke tingkat yang lebih rendah, maka peristiwanya dinamakan deeksitasi. Jadi untuk N sama dengan 1, itu dinamakan atom pada keadaan dasar atau ground state. Nah, sedangkan untuk N lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tergantung dari jumlah energi yang diserap, maka atom itu berada di tingkat eksitasi atau tereksitasi. Nah, sebagai gambaran, ketika elektron itu menyerap energi, maka dia pindah dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau dia sudah pindah ke tingkat yang lebih tinggi, maka suatu ketika akan balik lagi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, kalau ketika pindah ke tingkat yang lebih tinggi itu menyerap energi, maka ketika dia balik lagi ke tingkat yang lebih rendah akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu berupa spektrum atom dengan panjang gelombang tertentu, yaitu lambda, memenuhi persamaan. Kalau pada tingkat Ni energinya adalah Ei, kalau tingkat Nf energinya adalah Ef, maka selisih Ei dikurangi dengan Ef itu sama dengan delta E, yaitu energi inisial awal dikurangi energi final akhir. Itu menurut teori foton itu sama dengan H kali F, di mana H adalah konstanta Planck, kemudian F frekuensi. Kalau dinyatakan dengan panjang gelombang sama dengan Hc per lambda. Nah, masih ingat konstanta Hc, tolong diingat terus ini karena dipakai, yaitu 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Ini untuk satuan atomik. Nah, sehingga delta E itu sama dengan Ei dikurangi Ef, bisa dihitung dengan persamaan umum dari tingkat tenaga atom hidrogen. Kemudian Hc adalah konstanta dalam satuan atomik, maka panjang gelombang lambda bisa dihitung dengan persamaan tingkat tenaga atom. Nah, ini adalah gambaran tingkat-tingkat tenaga atom. Jadi tadi telah dijelaskan bahwa En sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Kalau N-nya dimasukkan sama dengan 1, ketemu min 13,6. Kalau N-nya dimasukkan sama dengan 2, maka ketemu min 3,4. Kalau dimasukkan N sama dengan 3, maka ketemu min 1,51, dan seterusnya. Ini adalah tingkat-tingkat energi atom pada bilangan kuantum mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita belajar kimia, maka tingkat bilangan kuantum N ini dinyatakan dengan kulit atom. Ini kulit atomnya adalah mulai dari K, N sama dengan 2 adalah L, N sama dengan 3 adalah M, N sama dengan 4 adalah N, N sama dengan 5 O, N sama dengan 6 P, dan seterusnya ke atas. Sampai nilai N terbesar adalah tak berhingga secara teori. Nah, ketika atom dari keadaan dasar kemudian menyerap energi, dia akan mengalami eksitasi. Eksitasinya sampai di mana tergantung dari tingkat energi yang diserap. Nah, kalau misalnya sampai di N sama dengan 2, maka dia turun ke 1. Bisa sampai 3 turun ke 1. Bisa 4 turun ke 1. Jadi kalau turunnya ke 1 dinamakan direct limit. Kalau turunnya sama dengan N2, maka kelompok deretnya namanya Balmer. Kalau turunnya ke N3, namanya Paschen. Kalau ke N sama dengan 4, Bragg. Kalau turunnya ke N sama dengan 5, Van. Jadi urutannya Lyman, Balmer, Paschen, Bragg, Van. Nah, kemudian panjang gelombang yang dipancarkan ketika terjadi deeksitasi, Lyman di daerah UV, Balmer visible, cahaya tampak, Paschen inframerah, kemudian Bragg, Van adalah inframerah jauh. Nah, kemudian dari kelompok deret ini yang bisa diamati mata telanjang itu hanya deret Balmer saja, karena di daerah visible, yang lainnya kan tidak tampak. Nah, oleh karena itu khusus untuk Balmer, maka garis spektrumnya itu diberi nama khusus. Kalau turunnya dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2 dinamakan H alfa. H adalah dari hidrogen, alfa adalah garis pertama. Kalau turunnya dari N sama dengan 4 ke 2, maka dinamakan garis H beta. Kalau turunnya dari N sama dengan 5, maka dinamakan H gamma. Jadi urutannya adalah H alfa, H beta,
H gamma, di atasnya H delta, kemudian ada H epsilon, kemudian ada H rho, dan seterusnya. Nah, itu mulai dari N3, kemudian N4, N5, N6, dan seterusnya. Kalau balik turunnya ke N sama dengan 2 atau NF sama dengan 2, yaitu deret Balmer. Nah, itu adalah gambaran dari transisi pada atom hidrogen. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dilanjutkan dengan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, hitunglah panjang gelombang spektrum H beta dan H gamma pada atom hidrogen dengan menggunakan rumus Rydberg dan menggunakan rumus tingkat tenaga atom. Ini digambarkan rumus Rydberg, ini gambaran transisinya. Jadi kalau yang ada nama khusus H alpha, H beta, H gamma itu adalah deretnya Balmer. Jadi alfa itu kalau satu di atasnya, kemudian beta itu kalau dua di atasnya, kalau gamma 3 di atasnya. Ya, ini adalah skema spektrumnya. Nah, dari soal ini kalau kita sederhanakan, diketahui H beta, ini garis H beta, itu berapa? H beta itu kalau N finalnya sama dengan 2, Ni-nya sama dengan 4. Kemudian kalau H gamma, itu NF-nya sama dengan 2, Ni-nya sama dengan 5. Tolong dilihat kembali tentang spektrum secara lengkap di caption sebelumnya. Nah, kalau kita selesaikan, yang pertama adalah untuk spektrum H beta dulu, kita menggunakan persamaan Rydberg ini. Jadi 1 per lambda sama dengan R, konstanta Rydberg 1,097 kali 10⁻³ per angstrom, dikalikan 1 per NF kuadrat. NF-nya sama dengan 2, jadi 1 per 2 kuadrat, dikurangi 1 per Ni kuadrat. Ni-nya sama dengan 4, 1 per 4 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung 1 per lambda ketemunya 2,06 kali 10⁻⁴ per angstrom, maka panjang gelombangnya dibalik, ketemunya 4862 angstrom. Nah, itu kalau kita hitung menggunakan rumus Rydberg. Kalau kita hitung menggunakan rumus tingkat tenaga, EI-nya sama dengan min 13,6 per Ni kuadrat, Ni-nya sama dengan 2, jadi 13,6 per 2 kuadrat, ketemunya min 0,85. Kemudian E finalnya sama dengan min 13,6 per NF kuadrat, NF-nya sama dengan 4, jadi sama dengan min 13,6 per 4 kuadrat. Maaf, kebalik ya, ini NF-nya 2, Ni-nya yang 4. Jadi dari 4 ke 2. Nah, ini ketemunya minus 3,40 elektron volt. Nah, sehingga perbedaan energinya delta E sama dengan EI dikurangi EF sama dengan min 0,85 dikurangi dengan minus 3,4. Ini ketemunya positif 2,55 elektron volt. Nah, sehingga dari persamaan energi foton delta E sama dengan Hc per lambda, maka lambdanya sama dengan Hc per delta E. Jadi Hc-nya ingat 12,4 kali 10⁻³ elektron volt angstrom dibagi dengan delta E-nya ini 2,55, ketemunya lambda sama dengan 4863. Nah, ini ada selisih sedikit antara rumus Rydberg dengan rumus tingkat tenaga. Nah, ini adalah panjang gelombang dari H beta. Nah, kalau H gamma berarti turun dari 5 ke 2. Jadi Ni-nya sama dengan 5, NF-nya 2. Kalau kita masukkan rumus Rydberg, 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10⁻³ per angstrom dikalikan 1 per NF kuadrat, berarti 1 per 2 kuadrat, min 1 per Ni kuadrat. Ni-nya sama dengan 5. Nah, ini kalau kita hitung ketemu lambdanya 4340 angstrom. Kalau kita gunakan rumus tingkat tenaga, maka EI-nya dihitung min 13,6 per Ni kuadrat, 5 Ni-nya ketemunya ini 0,544 minus elektron volt, kemudian E finalnya dari min 13,6 per NF kuadrat, NF-nya sama dengan 2, ketemunya minus 3,40 EV, delta E-nya kita kurangi, ketemunya 2,856 elektron volt, maka dari teori foton, delta E sama dengan Hc per lambda, lambdanya bisa dihitung, Hc per delta E, 12,4 kali 10⁻³ elektron volt angstrom, dibagi dengan delta E-nya dari sini 2,856 EV, maka EV-nya habis tinggal angstrom, ketemunya 4342 angstrom. Ini juga sama, ada selisih sedikit antara rumus Rydberg dengan rumus tingkat tenaga atom.
Contoh berikutnya, hitunglah panjang gelombang terpanjang untuk deret Lyman dan panjang gelombang terpendek untuk deret Balmer menggunakan rumus Rydberg dan rumus tingkat tenaga atom. Ingat, deret Lyman terpanjang, ini gambaran dari deret Lyman. Lyman itu kalau baliknya NF-nya sama dengan 1. Ini ada dari 2 ke 1, 3 ke 1, dan seterusnya. Nah, kalau transisinya terdekat dari 2 ke 1, itu menggambarkan panjang gelombang yang terpanjang. Tapi kalau lintasannya terjauh, itu panjang gelombangnya terpendek. Ingat, rumus Rydberg itu seperlambda, jadi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, sehingga untuk deret Lyman terpanjang, itu berarti dari 2 ke 1. Tapi kalau Balmer ingat turunnya ke N sama dengan 2 ya, ini. Nah, kalau dari 3 ke 2 itu namanya H alfa dan seterusnya, H beta, H gamma, H delta. Nah, jadi kalau yang terpendek itu berarti ini posisi Ni-nya yang paling tinggi, yaitu nilainya tak berhingga. Jadi kalau tak berhingga paling jauh, itu panjang gelombangnya justru yang terpendek. Jadi lambda N finalnya sama dengan 2, Ni-nya sama dengan tak berhingga. Nah, itu untuk Balmer terpendek. Yang pertama untuk deret Lyman dulu. Untuk rumus Rydberg seperlambda sama dengan R kali seper NF kuadrat min seper Ni kuadrat. Kalau kita masukkan Ni-nya sama dengan 2, NF-nya sama dengan 1. Masuk ke sini ketemu panjang gelombangnya 12,15 angstrom. Nah, kalau kita gunakan rumus tingkat tenaga, Ei-nya, Ni-nya sama dengan 2. Berarti ketemu min 3,40 elektron volt. Kemudian EF-nya, NF-nya sama dengan 1. Kita masukkan persamaan energi atom hidrogen. Ketemunya minus 13,6 eV. Delta E, selisih tingkat tenaga dari Ei dengan EF. Itu ketemunya plus 10,2 eV. Nah, maka panjang gelombangnya bisa dihitung dari teori foton, delta E sama dengan Hc per lambda, maka lambda sama dengan Hc per delta E, ketemu konstanta Hc lagi 12,4 kali 10⁻³ eV angstrom, dibagi dengan delta E-nya 10,2 eV, ketemunya 12,16. Nah, ini kalau dihitung berdasarkan rumus Rydberg, ini kalau dihitung berdasarkan rumus tingkat tenaga. Nah, ini adalah untuk deret Lyman terpanjang. Nah, sedangkan untuk Balmer terpendek tadi dari tak berhingga ke 2. Jadi kalau kita masukkan rumus Rydberg, seperlambda sama dengan 1,097 kali 10⁻³ per angstrom, konstanta Rydberg dikalikan seper NF kuadrat min seper Ni kuadrat. Ni-nya tak berhingga, jadi kalau seper tak berhingga sama dengan 0. Nah, maka ini hanya tinggal seper NF kuadrat saja, F-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita hitung ketemunya seper lambda 2,74 kali 10⁻⁻⁴ per angstrom. Jadi lambdanya dibalik, ini per angstrom, jadi angstrom ketemunya 3,646 angstrom. Itu kalau kita hitung menggunakan rumus Rydberg. Kalau kita gunakan rumus tingkat tenaga, Ei-nya, Ni-nya sama dengan 2, tak berhingga, ketemunya 0, seper tak berhingga ya. Kemudian EF-nya sama dengan min 13,6 per NF kuadrat. NF-nya sama dengan 2. Jadi ketemunya min 3,4 elektron volt, maka selisih energinya delta E, Ei min EF, 0 dikurangi min 3,4, ketemunya 3,4 eV, maka dari rumus energi foton, panjang gelombangnya bisa dihitung Hc per delta E. 12,4 kali 10⁻³ eV angstrom dibagi dengan delta E-nya 3,4, ketemunya 3,647 angstrom. Ini lambda untuk Balmer terpendek. Ini ada selisih sedikit dari rumus Rydberg dengan rumus tingkat tenaga. Kalau kita ditanya mana yang lebih tepat sebenarnya Rydberg dengan tingkat tenaga, yang lebih tepat adalah rumus tingkat tenaga karena dijabarkan dari persamaan energi. Sementara rumus Rydberg itu dijabarkan melalui empirik. Nah, berikutnya, atom hidrogen dari keadaan dasar, ingat keadaan dasar itu artinya N-nya sama dengan 1, paling rendah, menyerap energi dari luar sebesar 12,75 elektron volt. Gambarkan transisi yang mungkin terjadi saat terjadi deeksitasi. Ingat, deeksitasi adalah ketika turun ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya,
dari transisi yang mungkin terjadi tersebut, hitunglah panjang gelombang terpanjang dan terpendek, serta namakan kelompok deretnya. Jadi diketahui energi yang diserap sebesar 12,75 eV, ini kita akan lihat transisinya ini kemana ini naiknya gitu. Oleh karena itu, ini kita lihat ya gambaran dari tingkat-tingkat tenaga atom hidrogen. Ini adalah kulitnya, ini bilangan kuantumnya, ini energi-energinya pada masing-masing tingkat N. Ya, ini deret Lyman, Balmer, Paschen, Bregman itu kalau turun ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau dia menyerap energi dari keadaan dasar itu di N sama dengan 1 atau kulit K dinamakan ground state, maka dia akan naik ke atas, energinya nambah sampai di mana tergantung dari energi yang dia serap. Nah, dia menyerap sebesar 12,75 elektron volt. Maka kita akan lihat naiknya sampai di mana? Sampai di N2, 3, 4, 5, 6 atau dan seterusnya gitu. Nah, cara menghitungnya adalah E yang baru itu sama dengan E1. E1 adalah E ketika di ground state. Yaitu kalau masukkan N sama dengan 1 berarti min 13,6. Kan energi atom hidrogen min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Jadi N-nya 1. Nah, ditambah dengan energi yang dia serap yaitu 12,75. Nah, jadi EN-nya sama dengan min 0,85 eV. Ini kalau kita hitung. Nah, sekarang kalau energinya sekarang min 0,85 elektron volt, posisinya ada di mana? Maka kita menggunakan rumus tingkat tenaga atom hidrogen, EN sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. EN-nya sudah ketemu min 0,85, ini minus, jadi ketemu plus. Maka N-nya bisa dihitung, berarti N kuadrat sama dengan 16, atau Ni-nya itu akar 16 sama dengan 4. Jadi artinya ketika menyerap energi 12,75 eV, maka dia naik ke level N sama dengan 4. Yaitu energinya min 0,85 eV. Nah, selanjutnya adalah kalau elektron sudah naik ke N sama dengan 4, maka dia akan mengalami transisi yang mungkin turun ke bawah ketika terjadi deeksitasi. Nah, kemana saja yang mungkin terjadi, itu akan dijelaskan pada halaman berikut. Nah, probabilitas saat elektron mengalami deeksitasi dapat digambarkan seperti skema berikut. Tadi naik sampai N sama dengan 4, kemudian turun. Nah, probabilitas turun itu bisa dari 4 ke 3, bisa dari 4 ke 2, bisa dari 4 langsung ke 1. Kemudian bisa juga dari 4 ke 3, itu posisinya baru turun ke 2. Nah, kemudian setelah turun ke 2, baru turun ke 1. Nah, bisa juga ketika dia turun dari 4 ke 3 langsung turun ke 1. Nah, ini adalah probabilitas spektrum yang mungkin terjadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5, 6 probabilitas yang mungkin terjadi. Nah, kita lihat kalau dia baliknya ke N sama dengan 1, itu kan deretnya dinamakan deret Lyman. Jadi untuk garis 3, 5, 6, ini 3, ini 5, ini 6, balik ke 1 namanya deret Lyman. Kalau 2 dan 4, ini baliknya ke N sama dengan 2, 4 ke 2, 3 ke 2, garis 4, kemudian 2 garis 2, 4 ke 2, ini dinamakan Balmer. Kalau baliknya ke N sama dengan 3, itu dinamakan Paschen. Iya. Nah, kemudian dari spektrum panjang gelombangnya, ingat Lyman itu daerah UV, Balmer visible, Paschen, Bregman itu inframerah. Makin ke bawah itu panjang gelombangnya makin besar, makin ke sini makin kecil. Berarti panjang gelombang paling gede adalah Paschen, paling kecil adalah Lyman. Nah, jadi kalau misalnya ditanya panjang gelombang terpanjang dan terpendek, ingat kalau dalam satu deret, misalnya sama-sama Lyman nih, 3, kemudian 5, 6. Nah, di antara 3, 5, 6 ini, itu paling pendek yang mana? Yang paling pendek adalah transisinya yang paling jauh.
Kalau transisinya paling dekat itu paling panjang. Tetapi kalau di antara kelompok deret, maka yang paling panjang adalah yang paling jauh dari dasar. Jadi artinya kalau misalnya Passen itu berarti lebih besar dari Balmer, lebih besar dari Liemen gitu dan seterusnya. Nah, sehingga untuk yang terpanjang itu adalah Passen, yaitu garis 1. Maka dari persamaan Rydberg, 1 lambda terpanjang sama dengan R kali 1 NF kuadrat min 1 NI kuadrat. Ini kalau kita masukkan nilainya dari NF ke NI ya, untuk yang garis 1, itu kan dari 4 ke 3, masukkan ke sini, ketemu panjang gelombang terpanjangnya 18,752 angstrom. Nah, kemudian yang terpendek, ini saudara juga bisa hitung dengan menggunakan rumus tingkat tenaga ya. Ini salah satu kita pilih, kita pakai Rydberg salah satu. Kemudian yang lambda terpendek yaitu untuk Liemen paling pendek ya dibandingkan dengan spektrum panjang gelombang yang lain. Nah, paling pendek ini kan ada 3, 5 dan 6. Tapi di antara 3, 5 dan 6 yang paling pendek adalah yang paling jauh, berarti dari N4 ke N sama dengan 1 atau garis 3. Jadi 1 lambda terpendek sama dengan 1,097 kali 10 min 3 per angstrom dikalikan 1 NF kuadrat min 1 NI kuadrat, berarti dari 4 ke 1. Jadi kalau kita hitung, maka panjang gelombang terpendeknya sama dengan 972 angstrom. Nah, jadi ini kesimpulan. Ingat, kalau makin ke sana panjang gelombangnya makin besar. Tapi kalau dalam satu kelompok deret, yang paling dekat itu panjang gelombangnya yang paling besar atau paling panjang. Nah, itu kesimpulan dari transisi pada atom hidrogen. Kemudian penjelasan fisika modern bagian yang ketiga tentang struktur atom dengan cukup banyak contoh soal dan penyelesaiannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau masih belum jelas, boleh diulang lagi video ini untuk lebih memahami lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.